Yang terhormat Dewan Juri, saya selaku perwakilan dari SMK Negeri 69 Jakarta sebagai tim pro pembicara pertama. Pada debat ini, mosi yang diberikan adalah di daerah rawan bencana, Dewan ini percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Oke, yang dimaksud mitigasi adalah upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana seperti tanggul, sosialisasi bencana sejak dini, dan edukasi masyarakat. Nah, tetapi di dalam mitigasi bukan hanya tentang edukasi dan peringatan dini. Di mitigasi juga, pemerintah bisa melakukan pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi resiko dari bencana yang ditimbulkan. Nah, infrastruktur yang tahan bencana itu diperlukan untuk mengurangi dampak-dampak bencana yang merugikan negara. Nah, sedangkan relokasi adalah pemindahan masyarakat dari daerah rawan ke daerah yang lebih aman. Mosi ini penting dibahas karena Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana, mulai dari banjir, longsor, bahkan sampai tsunami. Yang kita ketahui sendiri banyak masyarakat yang tetap tinggal di daerah rawan bencana dikarenakan keluarga, pekerjaan, dan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Oleh karena itu, negara perlu mencari solusi yang bertindak lanjutan yang mampu terus kelola sampai ke depannya, bukan hanya solusi instan yang memerlukan banyak biaya tetapi tidak bisa mencegah maupun mengurangi dampak dan resiko yang ditimbulkan dari bencana tersebut. Oleh karena itu, mitigasi penting bagi pemerintah untuk mengurangi dampak yang disebabkan oleh bencana tersebut. Saya sebagai tim pro setuju bahwa negara harus memprioritaskan mitigasi dibandingkan relokasi. Yang pertama, alasan pertama mitigasi melindungi banyak orang atau masyarakat tanpa harus memindahkan kehidupan mereka. Relokasi seringkali menimbulkan masalah baru seperti kehilangan pekerjaan. Nah, mitigasi melindungi banyak orang atau masyarakat tanpa harus memindahkan kehidupan mereka. Dengan adanya mitigasi, pemerintah dapat mencegah dan mengurangi dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari bencana tersebut tanpa harus memindahkan seseorang ataupun masyarakat yang tinggal di situ, yang bekerja di situ dan sudah lama menetap di situ untuk pindah ke wilayah yang lebih aman. Nah, sedangkan relokasi seringkali menimbulkan masalah seperti kehilangan pekerjaan hingga putusnya hubungan sosial di masyarakat. Nah, di sini kita dapat lihat dari apa yang sudah saya terangkan tadi, pemutusan hubungan di masyarakat dan kehilangan pekerjaan. Itu merupakan salah satu masalah yang tidak bisa kita anggap sepele karena pekerjaan merupakan salah satu kewajiban dari tulang punggung keluarga untuk menghidupi keluarganya. Hal itu juga harus menjadi pertimbangan besar bagi pemerintah untuk melakukan relokasi. Nah, dengan adanya relokasi ini juga memungkinkan mendapat tantangan-tantangan lain dari masyarakat yang tinggal di tempat tersebut. Kayak contoh, pada saat pemerintah mau melakukan relokasi pada wilayah tersebut, masyarakat tersebut enggan dan menolak pemindahan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah disebabkan oleh faktor-faktor tadi. Yang kedua, alasan kedua, mitigasi merupakan solusi jangka panjang yang lebih efektif dan berkelanjutan. Mitigasi merupakan solusi yang kompleks dan struktur. Oleh karena itu, mitigasi bisa dilanjutkan bahkan bisa dikembangkan menjadi lebih baik ke depannya oleh pemerintah untuk mencegah dan mengurangi dampak-dampak dari bencana tersebut. Bahkan tidak hanya dampaknya saja, bencananya bisa juga dicegah. Sebagai contoh, tadi saya menjelaskan tentang pemberitahuan dini kepada masyarakat. Kita ambil contohnya seperti banjir. Kita bisa memberitahu masyarakat ataupun anak-anak sekolah yang masih sekolah untuk bagaimana caranya kita mencegah banjir. Salah satunya dengan cara mengelola sampah. Kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Bahkan untuk saat ini sampah bisa dibilang menjadi tiga.
dan ada tempat-tempatnya tersendiri di tempat sampah tersebut. Oke, seperti mitigasi juga bukan hanya tentang edukasi yang seperti tadi saya bilang. Mitigasi juga merupakan pembangunan infrastruktur yang dapat dibangun oleh pemerintah. Karena infrastruktur juga mendukung dan membangun program pemerintah yang dilakukan untuk masyarakat ke depannya. Sementara relokasi membutuhkan biaya besar dan belum tentu berhasil karena tidak semua masyarakat mau. Seperti yang saya bilang tadi, relokasi membutuhkan biaya yang besar, namun masih punya tantangan. Yang paling utama, tidak semua masyarakat ingin dan mau untuk kehidupannya dipindah oleh pemerintah. Contohnya, di beberapa daerah rawan tsunami dan banjir di Indonesia, pemerintah membangun sistem peringatan sejak dini, tanggul, dan membangun jalur evakuasi. Kita contoh ambil tsunami pada 2004 di Aceh. Untuk wilayah Aceh sendiri sudah membangun jalur evakuasi, peringatan sejak dini, dan membangun tanggul. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi korban jiwa dan membuktikan mitigasi dapat menyelamatkan tanpa harus memindahkan masyarakat ke tempat lain. Jadi inti dari argumentasi saya adalah mitigasi lebih bisa diterima, masyarakat lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan relokasi yang merupakan solusi instan dari apa yang terjadi di kehidupan masyarakat. Maka dengan ini saya selaku pembicara pertama dari tim Pro menyatakan setuju dengan negara harus memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Karena hal-hal yang sudah saya sebutkan di awal tadi sudah semuanya mencakup tentang argumen saya. Saya rasa cukup sampai di sini. Dari saya, argumen yang sudah saya berikan, saya sebagai tim Pro, terima kasih.